Okay, sounds good. Hai, selamat pagi semuanya. Eh, Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan ikut pada acara pagi ini. Merupakan acara terakhir. Seperti yang dijelaskan oleh Calvin, di acara penutup dan agak sedikit beda. Saya akan lebih banyak berbicara sedikit. Tapi kalau mungkin kita ada waktu nanti, kalau masih ada, jadi saya bisa tambahkan sedikit meditasi penutup. Nanti kita lihat ya, play by ear ya, kalau misalnya masih ada waktu, tapi mungkin tidak ada lagi refleksi small group seperti kemarin, kemudian kita Q&A saja seperti itu, kecuali nanti mungkin kalau ada panitia mau improvisasi juga tidak apa-apa, kita punya waktu ya. Saya akan ya memberikan sedikit pengantar begitu tentang tema hari ini, yang seperti dikatakan oleh beberapa peserta tadi yang mereka sudah mulai bercanda bahwa mungkin ini semacam kuliah hukum seperti itu. Ya, there's maybe partly true karena begini, karena background saya, bagi belum kenal saya sebelum saya masuk seminari dan menjadi seorang Romo, I was by training was a constitutional law scholar. Jadi beberapa insight-nya akan saya pakai hari ini, tapi jangan khawatir, jangan takut ini akan scary to lawyering or something like that. No, that's not really the point. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita pakai seperti itu, yang bisa jadikan pelajaran bersama buat kita. Yang berikutnya juga ini merupakan semacam kesimpulan penutup begitu terhadap apa yang sudah kita bicarakan beberapa hari terakhir sebetulnya. Baik, saya akan mulai dulu dengan Oke, kita mulai dulu dengan ini, personal constitutions, partnering with God to achieve your goals. Oke. Apa itu personal constitution atau konstitusi pribadi seperti itu ya, seperti konstitusi, mungkin konstitusi Amerika Serikat, Undang-Undang Dasar Indonesia, kalau menurut bahasanya Bang Joya, bahasa Indonesia baik yang benar, punya Undang-Undang Dasar, tetapi ini tujuannya untuk membantu kita untuk prepare your future, how it can shape your future, things that like the founding fathers of Indonesia, mungkin Soekarno dan sebagainya, prepare Undang-Undang Dasar 45, then I think you may try to prepare something also for your future, karena perjalanan hidup kalian masih panjang. Seperti itu, jadi ide dasarnya seperti itu ya. Nah, kemudian IC-nya apa ini? Mengapa dulu kamu butuh itu? Itu semacam pathway for you to build your values. Dan you won't compromise about that. Kita sudah belajar tentang goodness segala macam seperti itu. That's something direction you want to move, because seperti saya bilang, sebagian besar orang tidak tahu apa yang dia ingin capai. What is the goodness seperti itu. Dan kalau you have to face tough decisions in your life, in your career, you have a guidance of where to go begitu. So written it well will help you to guide the way, make right decisions and make you ensure the right track. Jadi ini sebetulnya purpose-nya itu untuk seperti itu. Purpose-nya itu seperti itu, dalam artian ini bisa membantu kalian juga ke depan ya. Jadi ini bukan suatu hal yang daunting atau hal yang sulit. Kalian hanya punya waktu saja. Kalau US Constitution itu how many 117 days, or Indonesian Constitution itu berhari-hari juga. Ya, kalian tidak usah butuh waktu lama, tapi untuk mempersiapkan ini semacam statement pribadi seperti itu. Kemudian brainstorming ya. What is important for you? What the values you want to define? What the goods you want to aim? Kalian pikir saya sudah tahu semua ini? If you look back 60 years from now, by the time I think that kalian sudah retired seperti itu, so it's something you be proud of, that something that is something that you have long-term priority, you have achieved. Jadi ini ide di balik semua itu.
Bagaimana umpamanya, yaitu draft the preamble. Kalau Bang Jo bilang itu pembukaannya bagaimana, that's pembukaan. Dan draft the articles, itu batang tubuhnya bagaimana. Dan terakhir, yaitu yang paling penting yang kita bahas hari ini, how that kamu bisa bekerja sama dengan Tuhan to uphold your personal constitution. Itu yang paling penting sebetulnya. Karena itu hanya satu sisi kita yang bekerja, tapi juga kita harus bekerja sama dengan Tuhan how to uphold this constitution. Itu jadi ada organisasi yang perlu dipentingkan. Creating the preamble, menciptakan pembukaan, itu kalian sudah tahu ini dari Saint Ignatius Loyola. Dia mengatakan apa yang kita 2 hari yang lalu kita bahas itu, principal foundations. Bagaimana dia bilang, I prefer health over sickness, wealth over poverty, honor over dishonor. Itu punya dia. Jadi sekarang kalau kalian tidak mau adopt ini, make your own. Rewrite it. What is acceptable for you? What is the purpose of principal foundations of Joseph Hardy, seperti itu, atau Theo Susanto? What is your statement of living? Seperti itu. Jadi kemudian ini kan sebenarnya quote yang kemarin saya ketemu dari pertanyaan Siska, kalau nggak salah, itu bukan Siska, atau siapa itu? Sorry, I forgot the name. Elisa, ya. Yeah. That's a really quote of Chesterton. Jadi sebenarnya Chesterton menggunakan joy. So that's something my fault, my mistake. Karena dia mengatakan for Christian, joy is central factor for his existence. Sorrow is peripheral. Christian fundamental questions, answers. Jadi seperti itu. Ini bisa juga sebagai preamble, tapi you write on your own. What is the meaning of life that you want to achieve pada your preamble, pada your pembukaan. Kemudian batang tubuh isinya apa? Masing-masing seperti ini, saya goodness of joy, kalian sudah tahu. Success, how you define success. Karena berdasarkan good itu, ada success yang juga for each level itu ada different kind of success seperti itu. Ada different kind of success tergantung level bagaimana yang kalian ingin capai. Dari berdasarkan good seperti itu. Karena good itu kan awalnya, kalian sudah tahu itu. The goodness kalian ada 4 level. Success juga ada. Terus ada quality of life yang juga ada beda-beda levelnya seperti itu. Quality of life is defined by the goodness. Jadi semuanya berkaitan. Dan kemudian what kind of love that you want to achieve also in your life. Dan kemudian ada juga bisa kalian tanyakan, how about your family life, your career, and your physical health also. Because it's good to taking care of our own health. Jadi sedikit ini tentang quality of life, sepertinya itu penting juga. Karena self-worth, how you see yourself, misalnya. Apapun yang ingin kalian capai, seperti itu. Tentang career, tentang relationship, dan sebagainya, seperti itu. Tadi malam mungkin saya berbicara agak dikatakan agak sarcastic or too harsh maybe about relationship man and woman, karena saya bilang oftentimes that men don't really understand women in their relationships, but something also that related to about that quality of life, quality of life, how when that what kind of man or woman you like to be, seperti itu, atau what kind of husband or what kind of wife, future wife that you want to be. Itu saya pikir lebih baik kalau you have write it down seperti itu. But I'm still stand what I said last night. Jadi kalau you have the opportunity in relationships, don't wait too long for that. For a man, be a smart man. I think don't waste the opportunity and time, and you have to dare to take the risk. Tapi itu tergantung semua terhadap konstitusi yang akan kalian buat. Kalau misalnya in your personal constitution, then
kamu bilang merasa Calvin said mungkin mau menunggu 7 tahun, 10 tahun, ya silakan saja. That's your choice. But I think you need to relate that with all the success in your view, the goodness and what kind of love that you want to achieve. Ya. Oke. Sekarang how that we build partnership with God to uphold your personal constitutions. Ini berkaitan tentang providence. Sebenarnya bagaimana kita percaya kepada Tuhan untuk ini semua. Jadi seperti saya katakan kemarin itu, do everything as if depends on you, but pray everything as if depends on God. Oke? Jadi seperti itu. Tapi di sini mengapa depending on God? Kan kita percaya ada God's providence. Providence itu mungkin bahasa Indonesia yang paling, saya tidak tahu, ini yang pemeliharaan baik Tuhan. Joseph mungkin punya nanti bisa say to us apa yang tepat ya terjemahan Indonesia. Providence itu kita bisa saja pemeliharaan baik Tuhan ya. Jadi kita percaya Tuhan itu mengatur semuanya. God govern everything based on providence. Kemudian God punya ada keinginan untuk kebaikan bagi kita semua, di mana Dia mengatakan bahwa semua yang diciptakan di dunia ini buat ke arah kebaikan seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau Tuhan mengatur semuanya dengan kebaikan dan pikiran dan kehendaknya, pasti Dia ingin semuanya ke arah yang baik buat kita semua. Oke, jadi ini pertama tentang kita harus memahami God's providence seperti itu. Apa maksudnya pemeliharaan baik Tuhan itu? Jadi Tuhan sudah punya rencana, Dia mengatur semuanya seperti itu. Nah, tetapi kita percaya bahwa pemeliharaan baik Tuhan itu tidak exclude evil, tidak memberikan hal yang jahat. Kalau kalian masih ingat di film itu, panel yang itu foto itu Agas mendapati pacarnya yang berselingkuh seperti itu. How that God let this happen? There's something evil. Karena kita tahu bahwa meskipun Tuhan mengatur semuanya untuk kebaikan kita semua, Dia tidak akan menghilangkan yang jahat atau yang evil. Karena seperti itu, Dia tahu bahwa kalau tanpa evil or defection atau corruption seperti itu, kita tidak akan tahu apa yang baik seperti itu. Jadi analoginya seperti itu, the governor here will not overlook the lack of goodness in the whole universe. Karena itu juga bisa untuk yang baik. Jadi misalnya begini, orang membangun rumah seperti itu, yang membangun rumah itu tidak akan mengexclude the foundation di bawah itu. Mungkin kalau kita lihat ke basement, itu ada mungkin bagian yang that's very ugly seperti itu. Tapi but that foundation is necessary untuk fondasi rumah yang, kalau kita rumah-rumah mungkin di US ini ada basementnya seperti itu, kita kadang lihat basement itu is something that ugly, but that's necessary and there to have means that the goodness of the whole foundation is have for the house. Dan kalau kita lihat hal-hal yang baiknya tidak akan kita ketahui kalau tidak ada yang buruk tadi. Jadi Tuhan tidak mengexclude hal-hal yang jelek atau hal yang jahat, karena itu juga penting, karena juga menciptakan sesuatu yang baik dari that's evil things atau hal yang korup seperti itu. Meskipun Dia mengatur semua dan Dia berkuasa. Divine providence juga tidak exclude free will, ya. Karena Tuhan menciptakan kita semua sebagai intellectual creature, membedakan kita dengan binatang dan tumbuhan. Kita mempunyai intelek, mempunyai pikiran. Kemudian pikiran inilah yang berkaitan dengan will atau kehendak kita. Jadi kalau Dia exclude, itu berarti Dia mendinai jati diri kita sebagai manusia yang Dia ciptakan sendiri. Dan kemudian kalau kita katakan setiap manusia itu ingin serupa dengan Tuhan itu artinya kita juga bersikap bebas seperti itu. Makanya Tuhan
tidak deprive our free will, karena dia ingin kita juga serupa dengan dia dan juga kita diberikan intelek. Seperti itu. Nah, kemudian providence does not exclude any chance or luck. Jadi chance or luck, keberuntungan segala macam itu juga merupakan bagian dari desain Tuhan buat kita. Jadi kalau kalian lihat panel di sebelah kanan, di situ dari movie itu yang kita tonton 2 malam yang lalu, di situ atau 3 malam yang lalu, bahkan hari Jumat malam ya. Si Agas itu bukunya jatuh dan dia membaca itu, dan itu yang sebagian hari keluar di pertanyaan di ujian. Jadi itu there's chance and luck here. Jadi divine providence, jadi pemeliharaan baik Tuhan itu tidak exclude itu, karena ada beberapa causes yang get together seperti itu, karena semuanya menuju kebaikan kita semua. Jadi chance occurrence, karena itu chance itu muncul karena berbagai macam arah dikerokan Tuhan untuk mengarah kepada kebaikan kita semua. Jadi di sini ada keberuntungan yang bukan suatu hal yang aneh dalam pemeliharaan itu. Jadi tadi siapa yang cerita kemarin itu bisa mendapatkan tiket last minute seperti itu, that's really God directing that whom to goodness and many different causes that make it together. Ya. Then God's providence is care for the all individuals. Jadi Tuhan ketika itu ya tahu kita semua, masing-masing dari kita, dan dia ingin semuanya yang baik buat kita semua. Karena dia telah mengatur semuanya seperti itu. Nah, disinilah ada yang penting itu faith. Faith yaitu iman kita. Ini saya kutip dari St. Thomas Aquinas yang mengatakan faith itu, iman itu, percaya kepada Tuhan itu termasuk kepada Tuhan sendiri dan pemeliharaan baik Dia. Jadi Tuhan, kita percaya pada Tuhan, juga percaya pemeliharaan baik Dia akan keselamatan kita semua. Jadi faith itu, iman itu termasuk percaya, penting itu, artikel of faith itu maksudnya esensi iman itu percaya akan pemeliharaan baik Tuhan terhadap ini semua. Oke? Jadi itu yang perlu kita pikirkan dan kita untuk bersama seperti ini. Sekarang kalau kalian lihat movie ini, mengapa saya mulai dengan ini semua dan kita juga akhirnya dengan ini merupakan God's providence, karena Tuhan yang mengatur semua. Jadi kalian bagaimana percaya pertemuan setiap orang pun itu diatur Tuhan, bahwa fakta kita bisa bertemu secara online di sini juga merupakan Tuhan yang mengatur ini semua. Siapa orang kita ketemu, siapa juga intersection dalam kehidupan kita, itu semua karena orang. Jadi kalau kita lihat bagaimana Valentine bisa ketemu George Kern yang lebih tua begitu, dia dikhianati oleh pacarnya atau istrinya 35 tahun sebelumnya, dan kemudian jadi bitter seperti itu. Dan kemudian di sisi ini ada seorang young judge juga yang nasibnya sama dikhianati oleh pacarnya. Dia ketemu dengan yang tua, tapi juga dia ketemu dengan yang muda seperti itu. Jadi bagaimana semua itu sudah diatur oleh Tuhan, kita semua bisa bertemu bersama. Misalnya pada hari ini, in fact mungkin saya bisa ketemu dengan kalian, baik dari LA ataupun dari Bay Area seperti ini. That's part of God's plan. Tuhan telah mengatur semuanya dengan sebuah kebaikan yang Dia rancang sendiri. Ada satu film lagi yang kalian bisa, ini dari Kiloski, itu judulnya Blind Chance. Blind Chance. Ini menarik juga, temanya sama. Seperti itu. Coba kita lihat sedikit ini. Not approved under martial law were taken out of theaters and confiscated. One of these films was Kieślowski's Blind Chance,
The film, although made in 1981, wouldn't release until 1987. What's interesting is that the film is both political and apolitical, showing how one life event can drastically alter the life events of a person. Depending upon what happens to him at the train station, the protagonist either becomes a prominent party member, a Catholic member of the resistance, or he remains apolitical. Oke. Jadi di film ini dia menceritakan kehidupan seorang mahasiswa fakultas kedokteran yang mengejar kereta untuk pergi ke kampus, gitu ya. Di skenario pertama, dia mengejar kereta itu, dia berhasil naik ke sana dan naik ke kereta di panel yang paling kiri. Nah, setelah naik ke kereta, dia pergi ke kampus dan kemudian jadi menjadi dokter dan menjadi anggota Partai Komunis. Karena kemudian dia merasa perlu mengabdi kepada negara. Ketika itu, ini Soviet, Poland tahun 81 ya. Jadi, his life is going smooth ketika itu. Dia dapat kereta, terus ke kampus, selesai studinya, jadi dokter, dan mengabdi kepada negara, menjadi anggota Partai Komunis. Di panel yang kedua, dia ketinggalan kereta, tapi karena dia ditangkap di sini, panel tengah, ditangkap oleh polisi ketika itu, kemudian dia gagal, drop out sekolah, dan kemudian akhirnya menjadi member of resistance, Catholic resistance. Jadi karena dia penjara tadi, dia melawan pemerintahan komunis dengan orang-orang Katolik yang mengorganisir perjuangan di bawah tanah. Nah, panel ketiga, dia ketinggalan kereta, tetapi kemudian dia ketemu seorang perempuan yang juga mahasiswa fakultas kedokteran. Jadi mereka sama-sama ketinggalan kereta. Disitu kemudian terjalin hubungan percintaan dan dia lulus dan mereka menikah dan hidup berbahagia. Nah, jadi di sini dia melukiskan bagaimana jadi in each direction that can be three different scenario. The sense that bahwa Tuhan bisa mempunyai rencana buat masing-masing orang seperti itu. Termasuk mungkin juga bagi kita seperti. Jadi that's how that really God's providence and God design everything in details for us seperti itu. Jadi itu message dari Kieslowski. Nah, yang mungkin kalian masih bertanya ini how that we really partner with God with all of this ya. Di sini saya ambil contoh itu adalah Mary, Bunda Maria. Karena tadi malam Cindy sudah berbicara sedikit tentang Bunda Maria. Bunda Maria seperti itu. Pada presentasi saya tentang hero, ketika itu saya menggunakan sebenarnya Yesus is carrying the cross. Bahwa Yesus itu dia dengan salibnya dia mengalahkan kekuatan jahat, this evil, so like the dragon slayer. Jadi man who killed the dragon. Tapi Maria juga orang sering lupa, she is also means that the sosok hero seperti sosok pahlawan juga. Jadi bagi teman-teman perempuan di sini, said all of you also called to be hero. Jangan berpikir hanya to be a dragon slayer, tapi karena sosok Maria juga bisa jadi teladan karena dia di sini foto ini, she the one who killed the serpent. Seperti ini. Ini dari kitab Revelation ketika itu. Jadi she cooperate with God to say yes, ya. Jadi ketika dia mengatakan ya kepada Tuhan seperti itu, jadi dia merasa ini that's her job. So she take responsibility and be a hero. Mengapa dia dikatakan sosok hero, Bunda Maria? Karena pertama dia sudah tahu bagaimana nasib Yesus sendiri, tapi then she keep going with that. Jadi itu heroism, seorang ibu yang rela anaknya juga seperti itu karena dia tahu there's something bigger cause here. Dan kemudian she is with Christ on the foot of the cross. Dan terakhir juga setelah kenaikan Yesus ke surga, dialah yang bersama-sama para rasul memberi semangat kepada mereka untuk maju ke depan dan membangun gereja. Jadi terbentuknya gereja, kelahiran gereja tidak lepas dari Maria. So that's why she take responsibility and she take all the suffering in her life and move forward seperti itu. Jadi that's cooperating with God. Itu kita bisa lihat pada sosok Maria seperti itu. Nah, yang lebih detail lagi sekarang ini perlu kita pentingkan adalah diskusi dari malam dan saya akan jelaskan hari ini bagaimana akhirnya
to say yes to God in cooperating with God. How to discern that this is really God's will for me. Okay? How this is really God's will. Okay? Ini insight dari Santo Ignatius dari Loyola. Pertama itu kalau ada clarity. There's clarity, absolute clarity, what is God's will for you. Ini sangat jarang ya. Jadi kalau kalian ingat cerita Santo Paulus itu setelah dia terjatuh dari kuda dan kemudian matanya buta dan tertutup, ketika itu dia mendengar suara Tuhan. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada dia, itu Yesus ingin langsung. Itu sebetulnya sangat jarang kita melihat seperti itu, di mana ada pengalaman, di mana Yesus yang berbicara dalam pengalaman mistik seperti Paulus seperti itu. Poin yang kedua itu when you experience agitation about what to do, ada really strong movement seperti itu. I really always feel, misalnya, really call, driven me to join religious life, misalnya seperti itu. This is something appealing to me, gitu ya. That's terus di dalam hati seperti itu. Tapi yang ketiga ini yang paling sering. Sebagian besar kita experience seperti ini. You experience neither clarity or the agitation. Tidak ada kejelasan dari Tuhan atau juga tidak ada agitasi dalam hati. Kita semua sebagian besar pada poin yang ketiga. Pada poin yang ketiga ini, maka yang penting itulah bagaimana kita bisa untuk maju dan memutuskan ini. Santo Ignatius mengatakan ada beberapa cara, prosedur. Prosedur pertama, ini ada beberapa step-stepnya seperti itu. You have to clarify the decision you have to make. Recall the decision in accord with God purpose creating you, sesuai dengan tidak dengan penciptaan, maksud penciptaanmu dari Tuhan. Kamu harus berdoa, open to right choice here. List pro and cons. You have determined which choice seems more in accord with God's purpose creating you. Kembali lagi kemudian, baru terakhir. Jadi kamu ungkapkan pertama, terus berdoa, pro and con, kemudian kembali lagi dengan tujuan penciptaanmu, dan terakhir itu make your decisions and asking God to confirm it. This is the right one. So this is kind of the step that you want to do with making a decision seperti itu. Di sini tentu orang akan nanti saya akan kembali lagi. Mungkin ada tegangan-tegangan. Bagaimana misalnya ini yang paling penting itu adalah listens to inner God's voice. Saya akan kembali lagi nanti di sini. Prosedur kedua, ini kalau yang pertama tadi gagal, kalian bisa masuk yang kedua. Yaitu ask yourself, is this stem from your love for God or from other source? Seperti itu. Di sini kita perlu mendengar suara hati, tapi tanyakan apakah this is from my love of God or from other source. Jadi kadang Tuhan bekerja juga melalui orang lain, begitu ya. Tetapi tidak serta-merta bahwa pendapat orang itu adalah pendapat Tuhan, berkait situ. Jadi pertanyaannya artinya apakah keputusan ini this is from my love to God or this is from other source? Mungkin karena teman saya bilang seperti ini. Seperti itu. Jadi mungkin saja teman itu bilang ya seperti itu, tapi untuk confirm itu just ask, is this really come from my love for God? Kalau itu just mungkin ya that's the confirm. Tapi yang tidak ya ternyata ini cuma pendapat teman saya saja akhirnya yang mengatakan seperti ini. Then imagine you are a person you never meet before. Jadi bagaimana kamu memberi advice kepada orang lain seperti ini? What kind of advice you're going to give to this person yang belum kamu pernah ketemu itu? Apakah kamu akan memberi advice yang sama kepada dia? Dan kemudian ini mungkin agak scary, tapi dia bilang imagine yourself at the moment of death. Apakah kamu akan menyesal terhadap keputusan kamu ambil ini? Kalau tidak juga, you can imagine yourself in 60 years from now, in 80 years old Joseph Hardy seperti itu. Apakah kamu akan menyesal atau tidak terhadap keputusan kamu ambil? Kemudian imagine yourself before judgment seat of God after death. Ini juga bisa. Kemudian
how that God will say to you when God asks you that why did you make this decision? What you going to say to God? Kamu bagaimana bertanggung jawab kepada Tuhan? Dan terakhir adalah make your decisions, asking God to confirm that it is right one. Jadi make your decision asking God again to confirm. Is it really right one, God? Seperti itu. Nah, so in the end, I think this is beberapa prosedur seperti itu yang saya pakai. Tapi lagi kita percaya, do everything that you can as if everything depends on you, and pray everything that is as if everything depends on God. Because in the end, that I think that God will bring everything together, and we have believed that every circumstances, including the shipwreck, is process of living because God has planted everything together according to His plan, His divine providence. Jadi bagaimana kita bisa percaya pada itu semua in our faith, dan sampai juga kita cooperate with God. Dan di sini sekali lagi Mary merupakan model bagi kita semua. Untuk bagian presentasi sudah cukup dulu dari saya seperti itu. Kita masih ada waktu sedikit ini. Apakah kita bisa lanjut dengan meditasi atau bagaimana baiknya ini panitia? Saya stop recordingnya dulu ya. Gimana? Saya stop recordingnya dulu atau gimana? Boleh di stop juga. Ya.